bisa dijelaskan nih kedatangan ke MKD ini dalam rangka apa ya Mas? Bukan MKD, kami datang ke Komisi 3 dan Komisi 10 ya. Jadi dalam rangka ada hubungannya dengan pendidikan dan ada hubungannya dengan hukum. Jadi saya, Dr. Tifa, Pak Katiri dan kawan-kawan itu datang untuk menanggapi ya green light dari Komisi 10 dan juga Komisi 3. Kemarin kami menyerahkan surat ya, tapi secara lisan ya, dan ini kami serahkan surat secara fisiknya dan permintaan untuk melakukan audiensi ya, atau bahkan mungkin nanti kalau bisa RDP ya, gitu, rapat dengar pendapat tentang temuan-temuan soal pendidikan dan soal hukum yang itu menyangkut dua orang, yaitu menyangkut mantan presiden atau presiden ke-7 yang kami terbitkan dalam sebuah buku namanya Jokowi's White Paper, dan persoalan yang barusan mengemuka yang kemarin sudah ada sidang perdatanya dimulai pertama yang digugat oleh Pak Subhan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang wakil presiden kita Gibran Rakabuming Raka, dan itu karena keterkaitannya dengan Komisi Pendidikan Komisi 10 dan juga keterkaitannya dengan Komisi 3, maka hari ini kami datang untuk menyerahkan surat fisiknya secara langsung karena diperlukan surat fisiknya secara langsung. Gitu. Diterima sama siapa? Diterimanya kami belum tahu, ini lagi dikonfirmasi karena secara lisan kami sudah diterima, cuman kan secara patut dan secara layak surat itu kan harus terima secara fisik. Bisa saja sebenarnya kami mengirimkan surat itu by post atau by apa, tapi akan lebih enak dan akan lebih afdol dan akan lebih sopan kalau kami sendiri yang kemudian menyampaikan. Jadi keseriusan kami, niat kami untuk membantu bila mana ya komisi yang merupakan Komisi 10 dan Komisi 3 yang merupakan mitra dari institusi pendidikan dan juga hukum di Indonesia ini memerlukan nanti untuk ke depan ya. Karena saya dengar kalau DPR itu sudah kemudian bersikap selaku wakil rakyat, mereka pasti akan peduli dengan permasalahan dua hal ini, masalah pendidikan dan masalah hukum untuk kedua orang tadi. Kalau pada pokoknya dalam pertemuan itu apa sih yang mau disampaikan? Ya, kalau nanti terjadi sudah audiensi atau bahkan RDP atau rapat dengan pendapat umum ya, RDPU, ya kami akan sampaikan data-data termasuk buku Jokowi's White Paper yang sudah kami susun ya, saya, Dr. Tifa dan Dr. Isman susun 700 halaman. Itu akan, karena buku itu kan sudah fakta udah ada dan sudah viral, artinya supaya wakil rakyat kita itu dengan dulu saya selaku wakil rakyat juga itu kalau ada kayak gitu kan responsif. Nah, saya mengaturkan apresiasi untuk DPR kalau mereka responsif karena ini permasalahan di masyarakat. Jadi wakil rakyat harus tanggap terhadap situasi permasalahan. Nah, kalau sudah dibahas di wakil rakyat, ya insya Allah itu akan kemudian menjadikan pertimbangan bagi pemerintah, bagi Republik ini untuk bersikap terhadap dua orang yang kita sebutkan tadi. Jadi pada pokoknya Pak Roy dan teman-teman akan menyampaikan masukan dugaan ya, bahwa ijazah itu betul, palsu, ya, gitu. Betul. Jadi kalau dugaan ataupun temuan ya, karena sudah jadi buku, sudah jadi Jokowi's White Paper 700 halaman yang kami tulis, itu isinya detail banget ya, soal-soal yang ada hubungan dengan research kami, dengan disusun dengan metode ilmiah dan sangat komprehensif. Insya Allah itu akan memudahkan untuk dibaca. Saya memandang perlu teman-teman wakil rakyat dan juga media itu mengetahui isi buku itu ya, makanya ketika kami kemarin mengajukan inisiasi untuk melakukan audiens dan responnya bagus ya dari Komisi 3 dan Komisi 10, maka kami datang ke sini. Mas, ini kan kalau ijazah Pak Jokowi dilampirkan dalam bentuk buku ya Mas. Nah, kalau dari ijazah Mas Gibran sendiri ini ini apa temuannya, ini yang pertanyaan. Makanya kan kita bersilang dengan Pak Subhan Palal ya. Pak Subhan kan mengajukan di Pengadilan Negeri Jakarta untuk perdata ya. Dan itulah ada kronologi yang kemudian menjadi nggak jelas atau acak adut gitu ya. Dia SMP, SD sama SMP kita nggak mempermasalahkan karena itu juga bukan syarat ya. Tapi begitu SMA-nya, SMA itu adalah syarat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang syarat wakil presiden dan presiden, dan juga di PKPU itu syarat bahwa minimal adalah SMA, MA atau SMK atau MAK ya, madrasah aliyah kejuruan yang atau sederajat. Nah, ternyata adalah setelah kita cek ini agak aneh karena ternyata dia dalam lampiran yang dibawa kemarin oleh Pak Subhan di Pengadilan Negeri itu Gibran tuh hanya 2 tahun di namanya Orchard Road Secondary School dan nggak kelihatan ijazahnya yang mana, nggak pernah kelihatan. Terus tiba-tiba dia masuk ke MDIS ya, MDIS itu adalah Management Development Institute di Singapura ya. Itu sempat ada carut marut karena katanya lulus 2007, ada yang bilang lulus 2010, terus dia katanya meneruskan, sempat ini ada berita dan itu dimuat di berbagai situs termasuk LKPN Antara, dan itu jadi publikasi pada saat pemilu yang lalu. Dia katanya S2 di UTS.
University Technology of Sydney. Tapi ternyata setelah dicek, Pak Subhan kemarin juga melihat bahwa SK penyetaraannya itu justru yang UTS itu disetarakan dengan SMK, Sekolah Menengah Kejuruan. Loh, ini kan aneh gitu. Dan tahunnya adalah 2006. Berarti ini ada ketidakbenaran dalam indikasinya ada ketidakbenaran dalam riwayat pendidikan dari wakil presiden kita. Itu yang kemudian kita konfirmasikan apakah benar SK penyetaraan dari Dirjen Dikdasmen ya, pendidikan dasar menengah itu bisa melakukan penyetaraan terhadap UTS. UTS itu padahal hanya insert di sana itu sebenarnya itu hanya kursus untuk matrikulasi. Kok bisa itu disetarakan dengan SMA? Dasarnya dari mana? Gitu loh. Dan kemudian kalau itu tidak lulus atau kalau tidak benar, maka sebenarnya cacat atau gugur secara dia sebagai wakil presiden. Itu masalahnya.